Kitab Madrun Nafis, kita sudah sampai pada bab Tauhidul Asma, ya, mengesahkan nama-nama. Ini nanti ya terkoneksi dengan penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dalam kitab ini kita sudah sampai pada halaman halaman 9, ya. Maka adalah hasilnya adalah dilalah dua asma itu terhimpun sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala dan tertegah daripada lainnya, yakni permulaan daripada Allah jua dan kesudahan pun kembali kepada Allah jua. Ini bahasanya bahasa Melayu, ya. Maksudnya sebelumnya Syekh Nafis menjelaskan tentang teori jami' dan mani'. Jami' dan mani' ini menjadi bagian dari ilmu mantik. Jami' itu apa? Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa jami' itu mengumpulkan semua alam semesta yang nyata ini, ya, itu dipandang, dikembalikan kepada Allah. Jadi kita melihat alam semesta, kemudian kita pandang, kita kembalikan kepada Allah. Karena hakikatnya alam semesta ini menjadi ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep jami ini melahirkan yaitu teori syuhudul kasroh fil wahdah. Kemudian yang mani itu menegahkan dari selain Allah. Maksudnya wujud alam semesta ini harus dipandang yang pertama kali adalah Allah sebagai Al-Khaliq. Jadi sebelum ada alam semesta, yang ada adalah Allah yang maha ada. Kemudian setelah Allah ada, Allah menciptakan. Kuntu kanzan mahfiyan fa inni an u'raf fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rifuni. Ini hadis qudsinya. Maka teori yang kedua, mane, yang kita pandang Allah dulu. Karena Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Awwal, ya, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Ya, teori yang mana ini melahirkan konsep syuhudul wahdah, yaitu memandang kepada Allah dulu dalam melihat alam semesta. Jadi ada dua pendekatan, yaitu dari makhluk kemudian dipandang kembali kepada Allah, atau Allah dulu baru memandang makhluk. Itu yang disebut mani dan jami'. Nah, dalam penjelasan ini, ya, Syekh Nafis, ya, bahwa permulaan, ya, di alam semesta, ya, daripada Allah, kesudahannya pun kembali kepada Allah. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Seperti firman Allah, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Walillahil amru, dan semua milik Allah. Jadi apa yang ada di alam semesta milik Allah. Bumi milik Allah, langit milik Allah, matahari milik Allah, bulan milik Allah, semua milik Allah. Walillahil amru, termasuk segala yang ada di dalamnya, itu semua milik Allah.
Wa ilaihi, dan kembali kepada Allah, turja'un, ya, mereka akan kembali. Jadi kita ini diadakan oleh yang maha ada, kemudian suatu saat kita akan menjadi tidak ada. Siapa yang meniadakan? Ya Allah juga. Termasuk alam semesta ini. Alam semesta dulu tidak ada, menjadi ada, yang mengadakan yang maha ada. Kemudian suatu saat nanti akan ditiadakan oleh yang maha ada, sehingga menjadi tidak ada. Yang ada hanya yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jadi jelas, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Setelah itu maka apabila engkau pandang bahwasanya, ya ini dalam praktek, ini sudah mulai, tadi kan teori cara memandang, mengembalikan kepada Allah, syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah, itu teori. Mau pakai salah satu di antara dua, monggo, karena ini untuk memudahkan akal kita bisa menerima. Sekarang prakteknya, ya, apabila engkau pandang bahwasanya murah itu daripada Allah juga, ada yang dohir pada hamba itu madhar asma'nya. Contoh, yang bernama Karim, ya, Karim itu istilahnya, ya, orang yang Karim itu artinya mulia. Ya, Karim itu salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang memiliki makna mulia. Maka perwujudan sifat Karim pada wujud alam semesta ini, yaitu ketika kita melihat ada seorang hamba Allah yang mereka itu memiliki sifat yang mulia. Maka si hamba tersebut sebagai madhar dari sifat Karim. Ya, hakikatnya yang mulia ya Allah. Itu. Hakikatnya yang mulia adalah Allah. Hamba hanya sebagai madhar, sebagai kenyataan. Nah, contoh lain, sifat sabar. Ya, di sini ada nanti. Sabar itu Allah memiliki salah satu nama dalam Asmaul Husna yang namanya Sobur. Sobur ini asma Allah. Nah, bagaimana kalau kita melihat ada seorang hamba yang memiliki kesabaran luar biasa, ya, seperti Nabi besar Muhammad SAW yang sabarnya luar biasa. Maka dalam melihat kesabaran Rasulullah, ya, itu ketika kita belajar ilmu ini Tauhidul Asma, kita bisa melihat, memandang bahwa kesabaran yang nampak dalam pribadi Rasulullah itu hakikatnya kenyataan dari sifat soburnya Allah. Ya, begitu juga kalau ada hamba, ya, dia itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Dicaci maki, ya enggak marah. Difitnah enggak marah. Dikatain apapun tidak marah. Gitu. Lah, ketika orang ini bisa mempraktekkan sifat itu, ini sesungguhnya dia adalah madhar dari sifat Allah as-sobur. Maka kalau ada orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, nah, itu hakikatnya dia sebagai madhar dari sifat soburnya Allah. Itu. Nah, dan engkau pandang bahwasanya yang sabar itu, nah ini contoh ini. Demikian lagi apabila engkau lihat akan seorang yang sabar itu daripada kenyataan, maka engkau suhud dan engkau pandang bahwasanya yang sabar itu daripada Allah juga.
Dan yang ada pada hamba itu madhar asma'nya. Itu. Jadi kalau ada seorang hamba yang sabar, ya hakikatnya sabar hamba itu dari Allah. Nah, hamba ini sebagai madhar asma'nya, kenyataan dari nama Asmaul Husna yaitu As-Sabur. Ya. Ada pada hamba itu madhar asma'nya yang bernama Sabur. Karena Karim dan Sabur, ya, itu keduanya ismullah, nama Allah. Dan seperti demikian itulah tiap-tiap orang bernama dengan barang yang nama ada ia, maka adalah sekalian itu engkau suhud dan engkau pandang madhar asma Allah. Nah, ini ada penjelasan sebagai penekanan. Setelah kita paham tadi, melihat orang yang sabarnya luar biasa, ya, diomongin nggak punya duit juga sabar gitu, nggak panik, nggak reaktif, nggak stres, nggak depresi gitu. Lah, orang yang demikian ini hakikatnya dia diberikan anugerah sifat sabar oleh yang maha sabur, yaitu Allah. Lah, dalam i'tiqad kita, kita bisa mengembalikan kepada Allah. Prakteknya kita dengan cara suhud. Suhud itu apa? Memandang orang yang memiliki perilaku sabar tersebut, ya, dari sisi hubungan kemasyarakatan atau muamalah, ya tetap kita bisa memilah. Ya, kita sudah paham secara ilmu hakikat, ini orang sabar banget ya. Lah, Syekh Nafis memberikan praktek yang pas, yaitu dengan cara suhud. Ya. Bukan untuk diungkapkan, diobral. Misalkan ada orang sabar, kamu luar biasa ya, kamu sebagai tajalinya sifat saburnya Allah gitu. Nggak perlu dijelaskan seperti itu. Atau dipanggil sabur. Atau dipanggil lagi karena hakikatnya kembali kepada Allah, dipanggil namanya, hei Allah. Nah, ini salah kaprah. Ini praktek yang tidak benar. Praktek yang benar tetap melihat si hamba yang sabar tadi, melihat kesabarannya itu hakikatnya dari Allah, ya. Ketika bahasa komunikasi yang menggunakan bahasa muamalah, Kang, sampean luar biasa sabar banget ya. Itu kalau yang diajak ngomong itu sama-sama ahli hakikat, ya dia nggak langsung GR, langsung ya la haula Kang, la haula wala quwata illa billah, saya juga itu bukan sabar saya gitu. Jadi dia tidak merasa dirinya, tapi itu hakikatnya dia bisa sabar, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek suhud dalam melihat wujud, ya, sabar karim tadi, ini yang ditekankan oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Supaya apa? Supaya prakteknya tertib, tidak kayak orang mabuk. Ya. Kalau orang mabuk itu kan nggak bisa memilah. Dia asal aja ngomong. Nah, kalau mabuknya kebablasan, ya muncul masalah, muncul pro kontra. Nah, Syekh Nafis selalu di akhir penjelasan seperti sebelumnya tauhidul af'al, ya, ujungnya pasti ada penekanan, yaitu dengan cara praktek suhud. Suhud itu memandang, ya, dengan pandangan mata lahir, hatinya mengembalikan kepada Allah tanpa untuk diucapkan secara verbal. Itu namanya suhud. Begitu juga di akhir dari penjelasan tauhidul asma, Syekh Nafis juga mengingatkan, ya, setelah paham teori tadi, jami' mani', syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah, setelah paham teorinya, ditutup kemudian pandang dengan suhud. Kalau bicara di publik, pakailah bahasa syariat, bahasa muamalah. Jangan sekali-kali pakai bahasa hakikat. Ya, ini penempatannya yang pas itu seperti ini.
Sebab kalau tidak begini ya pasti akan menimbulkan masalah. Ya, memahami hakikat tidak utuh bisa menjadi bumerang. Bumerangnya apa? Akhirnya gampangin, suruh sholat, ya padahal dia sebenarnya males gitu kan. Allah ini lagi menggerakkan, saya nggak sholat. Ya, padahal dia nggak sadar bahwa di dalam dirimu itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu juga jadi Allah, dari Allah. Nah, bermain kata-kata ini sesungguhnya ini kesukaan hawa nafsu, karena dia tidak akan ada riyadhah, tidak akan ada usaha untuk menahan wanahan nafsa anil hawa. Padahal ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ya harus gembregah, bangun, tangis, terus wudu, sholat. Ini ilmu yang benar. Tapi kalau mabuk ilmu, hayya 'alas shalah, ntar aja lah. Terus akhirnya nggak sholat. Allah ini lagi menghendaki saya nggak sholat. Nah, jadi Allahnya dipakai-pakai, padahal ini hawa nafsu. Padahal dia makomnya masih salik. Praktek yang seperti inilah yang menimbulkan masalah. Kenapa? Karena tidak pas. Kalau dia sadar dia masih posisinya sebagai salik pemula yang harus riyadhah mujahadah, harus bisa memilah secara pas. Oh, ini ada tarikan hawa nafsu, ditahan. Itu. Contoh lagi, misalkan melihat barang mangga tetangga misalkan. Kalau dia pakai ilmu hakikat, wah mangga itu kan punya Allah juga gitu. Kemudian dia ambil, ya. Terus setelah ambil, ya dia nggak sadar kalau itu punya orang. Ternyata dia dilempar batu kena jidatnya. Mampu nggak dia mengembalikan kepada Allah ketika dilempar kepalanya? Ya, pasti ngamuk-ngamuk dia, nafsunya muncul. Nah ini contoh orang yang tidak konsisten. Ya, kalau seorang salik yang tertib, ya itu bisa disiplin dalam prakteknya. Oh ini wilayah hakikat, tidak untuk diungkap, tidak untuk diumbar. Oh ini cukup saya rasakan. Ini rahasia saya dengan Allah. Orang lain tidak perlu tahu. Wong ini ilmu rasa kok. Itu. Nah, kalau orang yang salah praktek tadi itu pasti bulet, ya. Buletnya apa? Riyadhah mujahadah males. Karena ya sedikit-dikit Allah. Suruh kerja juga males. Ya, kalau Allah menghendaki saya kaya. Ini sudah keseret pada Jabariyah. Padahal di Jabariyah sejak awal pengajian sudah diingatkan, jangan terseret pada akidah Jabariyah. Kerja males, ke kantor males, alasannya Allah nggak menghendaki ini. Jadi kalau sudah kelibet hawa nafsu, kemudian ilmunya menjadi pembenaran, ini bahaya, bulet. Ya, bulet ini nggak bakalan selesai. Itu. Nah, kita harus profesional. Ya, kita menjadi generasi yang bisa memahami secara utuh dan prakteknya secara proporsional. Oh ini wilayah hakikat. Oh saatnya jamaah ya jamaah, saatnya riyadhah. Saatnya praktek ya praktek. Toh praktek tidak perlu didemonstrasikan. Wong itu rahasia diri saya. Gitu. Sehingga terjaga kalimatnya, ya dalam berkomunikasi dengan masyarakat tertib, menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Beda dengan orang mabuk, di hadapan masyarakat pakainya ilmu hakikat yang masyarakat awam nggak paham, dan ini juga sudah ditegur oleh para ulama-ulama. Ya, jangan mengalungkan permata di leher babi. Itu maksudnya jangan sembarang mengungkap ilmu hakikat pada tempat yang bukan ahlinya. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang semacam ini harus dipegangi, karena ini kalau kita nggak ngikutin ini, salah ngikutin hawa nafsu, pasti bulet akan tergulung, akhirnya ya
mumet sendiri, ruwet sendiri. Ya, syariatnya kagak jalan, hakikatnya nggak jalan, dunianya nggak jalan, akhiratnya juga nggak jalan. Karena bulet tadi, digendoli hawa nafsunya, tapi tidak menyadari bahwa dia sedang dalam kengkangan hawa nafsu. Nah, ya saya kira cukup ya sampai di sini ya penjelasan soal Tauhidul Asma ya. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang supaya walaupun ya kita poin-poin penting yang kita bahas ya kita supaya fokus yang dimaksud pengajian malam ini Syekh Nafis menghendaki seperti ini gitu. Jadi santai tapi pasti ya, jangan terlalu banyak pembahasan kemudian mumet sendiri ya. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah ya, bisa memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat dan yang ditulis oleh Syekh Nafis dalam kitab Durrun Nafis ya. Amin ya rabbal alamin. Wa wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi